Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan bagi saudari Fatmawati Yusuf SH MPD dengan judul disertasi pengembangan model pembelajaran sentra untuk stimulasi metakognitif anak di Taman Kanak-kanak dimulai.
Rektor Universitas Negeri Makassar selaku Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, Promotor, Kopromotor, penguji eksternal dan penguji internal memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya membuka sidang promosi doktor kepada saudara Purwopenda Fatmawati Yusuf, izinkan saya perkenankan saya untuk menyapa hadirin tamu kehormatan yang saya diberikan catatan oleh panitia. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Mari kita bersyukur dan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmat lil alamin bagi kita semua yang hadir. Saya hormati Bapak Dr. Arman Agung MPD selaku Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Bapak Dr. Haji Mulis Paduai MSI selaku Ketua Yayasan Mukhlisin Kabupaten Goa. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Hadir juga bersama kita yang saya hormati Taufik Mursad ST, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Goa. Terima kasih atas kehadiran Pak. Yang saya hormati Dr. Andes Mulyadi MSI selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Dinas Kabupaten Goa. Ada hadir Dr. Abdi MPD, Ketua BAN PDAM Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir juga Fauzi Rahman MC selaku Direktur Yayasan Al-Fitian School Goa. Al-Fitian School Goa. Bapak Dr. Ibu Dr. Herlina Hasan MPD, juga Prodi PAUD TPS UNN. Oh, Herlina. Ada Hasannya jadi saya pikir bukan. Dr. Rusmayadi. Oh, ini juga pasti ada orang PAUD juga. Mana Rusmayadi? Rusmayadi. Ada Haja Yus Naidar Sahrullah SPD, Direktur Pendidikan Yayasan Rumah Makassar. Terima kasih atas kehadirannya. Sri Ratna Wahyuni Eskom, Ketua Komite BKTK Rama Makassar. Ya, dan tentu seluruh hadirin wal hadirat yang mohon maafkan saya tidak bercatatan untuk menyapa, tapi izinkan saya menyapa secara keseluruhan hadirin wal hadirat tamu undangan yang sama saya muliakan, saya hormati. Ya, saya hormati Dewan Penguji, ya, Prof. Muharram, Prof. Yahya, Prof. Hamsu, Prof. Patabundu, dan penguji eksternal Prof. Yoni. Terima kasih atas kehadirannya dalam sidang ujian promosi pada saudara Purwopenda Fatmawati Yusuf, salah satu yang cerdas, yang pintar. Ya, itu menurut saya, bukan mempengaruhi penguji. Ya,
baik dengan bersedia atau siap untuk menjalani ujian promosi pada hari ini? Bismillah, siap. Alhamdulillah. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, sidang ujian promosi Dr. Sudari Prof. Fatmawati Yusuf SHMPD saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selanjutnya sebelum ke tahapan berikutnya, saya akan mempersilahkan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban akademik dan memperkenalkan program kepada kita semua dan kepada hari ini. Pada co-promotor, ya, pada co-promotor Prof. Fatanudul MD, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Rektor UNM, Profesor Dr. Insinyur Najib Sainsan, NTP, Ibu Asia Engineer yang saya hormati, tim penguji yang saya hormati baik eksternal maupun internal, dan hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah pada sidang promosi Saudara Pemopenda Fatmawati Yusuf SHMPD. Izinkan saya ingin membacakan sekilas pertanyaan akademik dari Saudara Pemopenda dan juga daftar hidup singkat dari Pemopenda Fatmawati Yusuf SHMPD. Saudara Fatmawati Yusuf ini terdaftar di Pasca Sarjana pada akademik 2018-2019 dan sudah mengikuti seluruh persyaratan yang dipersyaratkan untuk bisa tampil pada podium atau mimbar pada pagi hari ini, mengikuti perkuliahan, kemudian mengikuti ujian gagasan awal yang mengubah status beliau dari mahasiswa menjadi calon doktor. Lalu setelah itu beliau menyusun proposal, diujikan proposalnya, mengumpulkan data di lapangan dan ujian hasil dan dinyatakan lulus dengan baik. Kemudian dirangkaikan dengan ujian tutup atau ujian disertasi, juga dilakukan dengan sangat baik sekali, dan sampailah pada hari ini di ujian promosi pada pagi ini. Untuk riwayat hidup singkat beliau, nama lengkap Fatmawati Yusuf SHMPD, lahir di Makassar pada 5 Maret 1973 dari pasangan Muhammad Yusuf Dina dengan Siti Khadijah, dikurniai 3 orang anak dari perkawinan beliau dengan Robert Heru Mustafa. Ada hadir? Oh, terima kasih Pak. 3 anak beliau, yang pertama adalah Hasan Kusuma Wardana, sekarang kuliah di Kedokteran jurusan Psikologi UNAS. Kemudian Fatimah As-Sahra, dan yang ketiga Aisyah Amira Al-Ghaniyah, sedang ikut di Pompes Ummul Mukminin Aisyah Sudiang Makassar, jenjang SMP. Riwayat pendidikan: SD Kompleks Jongaya Makassar, SMP Madrasah Sanawiyah 1 Makassar, tingkat SMKN 1 Makassar, kemudian perguruan tinggi S1 Unhas Fakultas Hukum, Akta 4 UNM, S2 PAUD UNM, dan S3 Ilmu Pendidikan yang sedang dijalani saat ini. Pekerjaan ini banyak sekali pekerjaannya, saya bacakan mungkin 2 atau 3. Yang pertama, beliau adalah asesor Ban PAUD NPNF 2016 sampai sekarang, narasumber IKM PAUD 2022 sampai sekarang, dan fasilitator sekolah penggerak angkatan ketiga 2023 sampai sekarang, dan juga sebagai owner komunitas belajar Sahabat Education 2020 sampai sekarang. Pelatihan ini banyak sekali, saya bacakan beberapa saja. Ini saya bacakan 3. Yang pertama,
International Conference on Sport Education, Exercise, Social Science and Technology sebagai presenter pada tahun 2019. Kemudian mengikuti workshop desain pembelajaran jarak jauh bagi lembaga dengan model pembelajaran sentra sebagai narasumber. Kemudian mengikuti workshop virtual membuat video pembelajaran kreatif dengan Canva tahun 2022 dan diklat implementasi kurikulum merdeka di Satuan PAUD yang dilaksanakan oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tahun 2023 juga sebagai narasumber. Publikasi ilmiah yang pertama, development of central learning model for children and metacognitive stimulation in kindergarten. Ini terindex Copernicus, dimuat pada Asian Journal Education and Social Science tahun 2023. Karya buku juga ada beberapa. Saya bacakan satu, model pembelajaran sentra untuk stimulasi metakognitif anak di taman kanak-kanak, terbit tahun 2003 dan sudah ber-ISBN. Prestasi ini banyak sekali juga prestasi beliau, meskipun sudah agak lama tapi saya kira patut saya bacakan. Yang pertama, juara 1 lomba kepala sekolah berprestasi tingkat Sulawesi Selatan tahun 2012. Juara 3 lomba kepala sekolah berprestasi tingkat nasional tahun 2012. Pemakaran terbaik tingkat nasional dalam lomba karya tulis ilmiah simposium guru 2015 dari 3.306 peserta. Dan juara 1 lomba Bingpop ya, Jambore Nasional tingkat nasional tahun 2013, dan terakhir peserta Bintek terbaik dalam FSP sebanyak 118 JP diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi tahun 2023. Demikian reaksi singkat beliau, dan berdasarkan apa yang kami baca dan juga disebutkan oleh Pak Rektor tadi, kami yakinkan dari promotor dan pimpinan Pasca untuk mempromosikan Promopenda pada hari ini. Sekian, saya kembali kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Dewan Penguji memberikan pertanyaan, mengklarifikasi atau memberi sanggahan atas disertasi yang saudara Promopenda susun dari hasil riset, maka terlebih dahulu saya silakan untuk memaparkan ringkasan disertasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Hussein Sam, MTP Ibu Asian Engineering, selaku Ketua Sidang sekaligus penguji promotor. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Hamsul Abdul Ghani MPD, selaku Sekretaris Sidang sekaligus penguji internal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan, Ketua Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Patabudu MID, selaku penguji co-promotor. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Yomi MHum MA, selaku penguji eksternal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yahya MKes, MI Ibu Asian Engineering, selaku penguji internal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Renat Muharam MSI, selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang ujian promosi pada hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul
pengembangan model pembelajaran sentra untuk stimulasi metakognitif anak di taman kanak-kanak. Yang melatari penelitian saya adalah bahwa model pembelajaran sentra ini telah lama diadopsi oleh pemerintah. Namun, dalam penerapannya, guru hanya menstimulasi aspek kognitifnya saja tanpa mengabaikan aspek perkembangan lain. Perkembangan kognitif dianggap sebagai penentu kecerdasan intelektual dan ini terus berkembang seiring dengan proses pendidikan anak dan pengaruh perubahan zaman. Namun dalam proses implementasinya, guru belum menemukan cara-cara untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak menuju tingkatan pemikiran yang lebih tinggi atau metakognitif, terutama dalam mengembangkan kemampuan rasa ingin tahu dan pemecahan masalah. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah model pembelajaran yang dapat memadukan standar operasional prosedur model pembelajaran sentra yang telah ada dengan pendekatan lain agar dapat menstimulasi metakognitif anak. Pendekatan tersebut adalah pendekatan saintifik dan tahapan 5 kontinum serta penggunaan kalimat pemantik sebagai perpaduannya. Batasan masalah. 1. Bagaimana gambaran kebutuhan pengembangan model pembelajaran sentra untuk stimulasi metakognitif anak di taman kanak-kanak. 2. Bagaimana gambaran model pembelajaran sentra. 3. Bagaimana tingkat kevalidan isi dan kepraktisan. Dan yang keempat, bagaimana tingkat keefektifan model. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan gambaran kebutuhan pengembangan model. Kedua, menemukan prototipe model. Ketiga, mengkaji kevalidan buku model dan kepraktisan. Dan yang keempat adalah mengkaji keefektifan model. Manfaat secara teoritis, ada telaah baru yakni aspek perkembangan kognitif. Kemudian yang kedua, ada pengembangan intervensi guru dalam menstimulasi self regulation atau pengaturan diri selama mengembangkan rasa ingin tahu anak. Kemudian rasa ingin berkembang, rasa kreatif dalam pemecahan masalah. Manfaat secara teoritis. 1. Anak memperoleh stimulasi metakognitif yang tepat. 2. Guru memiliki panduan stimulasi meta. Dan yang ketiga, untuk penelitian lanjutan. Spesifikasi produk yang pertama. Spesifikasi produk adalah buku model yang valid, praktis dan efektif yang berisikan ide-ide aktivitas kegiatan main anak dan tahapan saintifik yang dipadukan dengan tahapan 5 kontinum serta bagaimana anak-anak kreatif dalam pemecahan masalah. Dalam kajian pustaka, Promovenda menggunakan landasan model berupa landasan yuridis, landasan filosofis, psikologis dan sosiologis. Untuk teori-teori pendidikan, Promovenda menggunakan teori pendidikan perkembangan kognitif dari Piaget dan pemrosesan informasi dari Robert Gavin. Kerangka konsep yang Promovenda gunakan adalah ada 3 tahapan sintaksnya. Yang pertama adalah pijakan sebelum main, yang kedua adalah pijakan saat main, dan yang ketiga adalah pijakan setelah main. Setiap pijakan terdapat tahapan saintifik dan 5 kontinum untuk mencapai metakognitif anak. Ada 5 metakognitif anak yang ingin dicapai. Yang pertama adalah sikap perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu. Kedua, memiliki perilaku sikap kreatif. Yang ketiga, pengetahuan dan kemampuan cara memecahkan masalah. Yang keempat, memiliki kemampuan mengenal dan menyampaikan tentang apa dan bagaimana, dan memiliki kemampuan untuk mengungkapkan kebutuhan diri. Skematis prosedur penelitian dan pengembangan ini ada 4. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu studi pendahuluan. Yang kedua adalah tahap desain, yaitu mengkaji teori dan menghasilkan produk. Yang ketiga adalah pengembangan dan evaluasi, yaitu pengembangan expert atau uji ahli dan uji praktis. Kemudian yang keempat adalah uji efektivitas, yaitu stimulasi metakognitif kepada anak yang efektif. Deskripsi capaian metakognitif anak ini rata-rata capaiannya masih rendah.
Gambaran prototipe model dalam buku ini menunjukkan ada 5 bab dan 4 model sentra yang Prof. Venda deskripsikan sebagai sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran sentra untuk stimulasi metakognitif anak. Cara mengembangkan metakognitif anak di setiap sentra, gambarannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah ada topik dalam 1 pekan, kemudian menentukan tujuan pembelajaran dan indikator yang sama di setiap 4 sentra, kemudian menyusun aktivitas guru di setiap pijakan, menentukan alat main sesuai dengan ciri-ciri khas dari sentra itu, kemudian guru menyusun kalimat tematik, lalu menyusun perangkat pembelajaran. Sintaks dari model ini ada 3. Yang pertama, pijakan sebelum main. Yang kedua, pijakan saat main. Dan yang ketiga adalah pijakan setelah main. Setiap pijakan ini terdapat perpaduan saintifik. Saintifik yang pertama di pijakan sebelum main itu adalah anak mengamati, anak mengobservasi. Stimulasi guru. Di sini guru menceritakan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan anak. Sintaks yang kedua adalah pijakan saat main. Tahapan saintifiknya adalah anak mencari informasi atau melakukan percobaan atau melakukan asosiasi atau penalaran. Stimulasi guru di sini adalah mengontrol dan memantik anak agar dapat mengembangkan sikap kreatif dan pemecahan masalah. Dan disinilah digunakan 5 kontinum untuk pemecahan masalah. Di sintaks yang ketiga adalah pijakan setelah main. Tahapan saintifiknya adalah anak mengkomunikasikan. Guru memantik dengan beberapa pertanyaan yang dapat mengembangkan berpikir logis anak. Pada gambaran kevalidan buku model, validasi buku model dinyatakan sangat valid sehingga layak digunakan dengan sedikit perbaikan. Semua instrumen kevalidan dalam mendukung pengembangan model dinyatakan sangat valid sehingga layak digunakan dengan sedikit perbaikan. Ada 6 instrumen yang digunakan pada saat penelitian. Berikutnya, gambaran kepraktisan pada uji coba 1 menunjukkan nilai rata-rata 4,55 dan uji coba kedua rata-rata 4,63 keterlaksanaan setiap komponen model. Hal ini termasuk pada kategori terlaksana dengan baik atau bersifat praktis. Pada gambaran kepraktisan, keterlaksanaan model berdasarkan respon guru ini termasuk pada kategori terlaksana dengan baik atau bersifat praktis. Begitupun dengan keterlaksanaan model berdasarkan aktivitas anak, tergolong anak aktif melakukan proses pembelajaran yang mampu menstimulasi metakognitif anak dengan frekuensi berlangsungnya tinggi pada setiap tahapan pembelajaran. Gambaran keefektifan menunjukkan hasil tabulasi data bahwa model pembelajaran sentra untuk stimulasi metakognitif anak mampu meningkatkan aktivitas belajar anak didik dan capaian metakognitif anak mencapai peningkatan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka model pembelajaran sentra yang dikembangkan merupakan sebuah pola yang diciptakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terstruktur, yang berpusat pada kegiatan main anak, berpusat pada anak yang bertujuan untuk membangun seluruh potensi anak. Novelty dari penelitian ini, model ini tidak hanya merangsang perkembangan kognitif anak didik, melainkan dapat juga merangsang perkembangan metakognitif anak. Hal ini dilakukan melalui penggunaan sintaks model pembelajaran sentra yang memadukan pendekatan saintifik dan intervensi 5 kontinum serta kalimat pemantik. Keunggulan dari model ini adalah adanya langkah-langkah stimulasi metakognitif yang sederhana dan mudah dipahami oleh guru dan dapat dilaksanakan pada setiap sentra-sentra, yakni sentra persiapan, balok, bahan alam, dan main peran. Kesimpulannya bahwa hasil analisis kebutuhan didapatkan data bahwa stimulasi metakognitif anak di taman kanak-kanak masih kurang karena guru belum menemukan cara-cara yang tepat untuk menstimulasi rasa ingin tahu dan kreatif dalam pemecahan masalah. Yang kedua,
Model pembelajaran sentra untuk stimulasi metakognitif anak ini terdiri dari buku model yang berisikan tentang gambaran umum model pembelajaran sentra dan sintaks stimulasi metakognitif pada 4 sentra. Yang ketiga, gambaran kevalidan model yang terdiri dari buku model dan instrumen penelitian mendapatkan rata-rata kevalidan termasuk kategori valid sehingga layak digunakan. Begitu pula dengan hasil uji coba menunjukkan kategori praktis. Dan yang keempat, model ini dinyatakan efektif karena dapat meningkatkan aktivitas belajar anak dan capaian metakognitif anak terjadi peningkatan yang lebih tinggi. Demikian hasil presentasi. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan ini akan saya berikan kesempatan kepada masing-masing dewan penguji untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan atau klarifikasi kepada Promoten yang saya akan mekanisme ini saya akan berikan kesempatan kepada masing-masing satu persatu itu saya beri kesempatan 5 menit. 5 menit boleh setara satu pertanyaan atau bisa lebih dari satu pertanyaan, tapi waktu durasinya 5 menit dalam proses berinteraksi dengan Promoten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan sidang, Pak Rektor, Dr. Besar, Profesor Dr. Suhaib Sunan, untuk para tim penguji, tim promotor, yang saya berikan, khususnya Pemerintah yang pada hari ini. Pesan saya tidak beda. Anda telah melakukan pengembangan model pembelajaran sentra yang saya sebut di CCTV ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, di mana letak perbedaan antara pembelajaran sentra yang telah Anda kembangkan dengan pembelajaran sentra yang telah dilakukan selama ini? Tadi sudah saya dengar tadi bisa diulangi keunggulannya di mana? Ya, saya kira itu. Center and Seeker Time dengan model yang saya kembangkan. Pada awalnya, model pembelajaran sentra berasal dari BCCT atau Balance Center and Seeker Time yang dikembangkan oleh Dr. Pamela. Kemudian saya mengembangkan model ini sebagai keunggulan yang tidak terkembangkan di BCCT tersebut, yaitu saya memadukan pendekatan saintifik, pendekatan 5 kontinum dan kalimat pemantik untuk menstimulasi metakognitif anak. Karena di BCCT hanya menstimulasi kognitif anak saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, dalam hal ini Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, penguji eksternal dan penguji internal yang saya dan setelah saya membaca, ini luar biasa ya, karena Anda sebagai praktisi, sebagai konsultan, sebagai guru PAP, sebagai fasilitator sekolah penggerak, itu memang sesuai dengan profesi Anda, penelitian ini. Jadi wajar saja ya bahwa pembelajaran metakognitif pada usia 5-6 tahun sesuai dengan teori dari literatur yang Anda baca, buku dari Dr. Pamela, memang di situ dikatakan bahwa jika bermain disentuh, maka itu akan
menaikkan neuroscience pada otak anak, ya, pada otak anak. Di mana cara kerja otak itu ada di bagian depan yang disebut dengan lobus prefrontal dalam ilmu kedokteran. Tempat ini adalah tempat berpikir tingkat tinggi pada usia itu, ya, sehingga temuan ini sangat menarik. Yang ingin saya tanyakan, jangan sampai temuan ini terbuang sia-sia, ya. Gitu. Jadi apa yang Anda lakukan kira-kira dari temuan yang penting ini pada lembaga yang Anda tempati bergelut, pada teman sejawat tempat seprofesi Anda, mungkin juga, ya, pada instansi, katakanlah dinas pendidikan yang membawahi PAUD, mungkin itu bisa dijelaskan. Silakan. Apa yang harus saya lakukan dengan hasil penelitian ini? Yang pertama saya bangga dengan hasil penelitian ini karena sebelum saya berdiri di sini, buku model saya itu sudah banyak yang diminati. Saya sudah mencetak sudah 600 lebih buku ini tercetak, walaupun pada saat itu belum ber-ISBN. Karena pada masa itu masih kurikulum 13. Nah, untuk pengembangan metakognitif ini saya harus bekerja keras karena banyak praktik-praktik yang dilakukan oleh guru yang belum menyentuh metakognitif anak, hanya menyentuh kognitifnya saja, yaitu hanya mengenal simbol-simbol, mengenal bentuk-bentuk benda-benda di sekitarnya, namun belum menstimulasi sejauh keinginan, rasa ingin tahu anak, menstimulasi kegiatan-kegiatan yang mengobservasi, kegiatan-kegiatan yang melakukan eksperimen. Di sini yang masih kurang. Karena proses metakognitif anak itu akan muncul dengan proses anak pertama harus melakukan observasi, kemudian melakukan penelitian secara sederhana, kemudian melakukan asosiasi dan lalu mengkomunikasikan sesuai dengan pendekatan saintifik itu. Di sekolah tempat saya sebagai konsultan di sini, alhamdulillah ada Bapak Dr. Mundi sebagai Direktur Yayasan Mundis TKIT, SDIT dan SMPIT Mundis di Kabupaten Goa. Di situ saya sebagai konsultan saya sudah mengajarkan bagaimana teman-teman guru-guru itu menerapkan model ini. Kemudian saya mengajak guru-guru juga untuk menstimulasi metakognitif anak-anaknya. Dan kebetulan juga saya meneliti di sana. Di tahap pendahuluan, saya menjadikan murid saya sebagai objek penelitian dan saya juga sebagai subjek penelitian. Kemudian saya mengembangkannya di TKIT Mundis. Dulu saya di TKIT Alfitian School. Alhamdulillah di sini hadir direktur saya juga Bapak Muhammad Fauzi LC. Dan sekarang juga saya menjadi konsultan di TK Rama. Ya, seperti cukup terima kasih. Ya. Ternyata lebih panjang jawabannya dari pertanyaan. Sebelum saya tutup, ini harus diurus ISBN-nya. Ya, saya kira cukup. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua sidang yang saya muliakan, sekaligus Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Husain Sam, MTP, Ibu, Asian Engineering. Jadi titelnya beliau ini ada 5. Tapi saya lihat Prof. Yahya lebih panjang lagi, ada 6. Luar biasa. Dewan Penguji Internal yang saya hormati, hadirin yang berbahagia, kalau saya hitung ini yang pakaian seragam ada 11 kerudung merah, ya. Yang kerudung bersama Promovenda ada 5. Ada yel-yel barangkali, ya. Kalau ada yel-yel nanti. Saudari Promovenda, ya. Kalau saya melihat tempat kelahirannya Makassar, tapi kalau saya mendengar intonasi kalimat
hilang Makassarnya. Jadi saya bisa menjustifikasi bahwa Promovenda ini termasuk salah satu tokoh nasional kalau sudah begini bahasanya. Izinkan saya mengajukan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tadi ada temuannya ini, pertanyaan pemantik. Jadi warming up, pemanasan ya. Lalu pertanyaan kedua, pertanyaan eksplorasi untuk menguji analisis. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang berbasis pada experiential, pengalaman. Yang pertama, ini pemanasan saja. Kalau Anda bisa menjawab, boleh, syukur, tapi tidak menjadi bagian dari penilaian. Pertanyaan pemantik saja. Pertanyaannya, karena Anda meneliti di suatu lembaga yang namanya Taman Kanak-kanak Kindergarten, berapa jumlah taman kanak-kanak di Indonesia saat ini? Ini saya sudah melacak jumlah taman kanak-kanak di Indonesia ada 93.000. Ini masuk pada pertanyaan yang kedua. Promovenda, saya pertanyaan ini sebenarnya sudah lama saya ajukan dari tahun 2003 dan belum saya temukan jawabannya. Mudah-mudahan dari Anda saya temukan jawabannya. Dulu saya pernah studi di Amerika 4 tahun ya, dan anak saya sekolah di taman kanak-kanaknya di sana. Dan saya mengamati tidak ada satupun gurunya itu laki-laki. Dan sampai di Indonesia saya menjadi asesor sekolah dan madrasah, termasuk di dalamnya taman kanak-kanak. Ratusan sekolah yang saya visitasi, tidak ada satupun gurunya itu laki-laki. Gitu. Ini saya mau tanyakan kepada Anda, mengapa itu tidak mau juga menggali keterampilan dari laki-laki? Nah, padahal kami semua ini ahlinya ini. Terima atas pertanyaan Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Yaumi MA. Mengapa? Ini pertanyaan tingkat tinggi Pak Prof. Mengapa? Kita ketahui bahwa pendidikan anak usia ini itu adalah usia 0 sampai 6 tahun. Rasa sayang yang dibutuhkan. Ada di mana rasa sayang itu lebih banyak terdapat? Ada pada seorang perempuan. Kenapa? Karena perempuan ketika dia mendidik, dia sangat menjiwai perasaan. Bagaimana anak itu dia. Mohon maaf saya ini penasaran saya ini. Berarti laki-laki tidak menyayangi anak. Mohon maaf. Bukan seperti itu, seperti pertanyaan yang Prof ajukan. Ya. Untuk diketahui oleh Promovenda, laki-laki itu jangankan anak-anak, wanita pun disayangi oleh laki-laki. Tadi sudah dijelaskan mulai dari analisis kebutuhan, cara mendesainnya, pengujian model, uji validitas, kevalidan, keefektifan, kepraktisan dan keefektifannya. Tapi ada yang ditulis di sini tapi tidak disebut, yaitu fase diseminasi. Nah, saya ingin menggali ini sedikit ya. Kalau saya lihat fase diseminasi itu ada 4 ya. Fase memberikan pemahaman, persuasi, keputusan, implementasi, dan uji konfirmatif. Itu 5 tahapan daripada diseminasi itu. Nah, pertanyaan saya, fase mana dari diseminasi ini yang sudah dilaksanakan? Sudah saya melakukannya karena pada saat buku model ini saya buat,
kemudian akan dilakukan uji kepraktisan dan keefektifan, saya sudah memberikan pemahaman kepada guru yang akan menjadi model pembelajaran sentral untuk stimulasi metakognitif anak. Kemudian untuk persuasi ini sudah juga saya lakukan karena saya alhamdulillah diberikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di satuan PAUD yang ada di Sulawesi Selatan untuk memberikan menyebarkan temuan atau hasil penelitian saya ini kepada mereka untuk diterapkan di satuannya melalui pelatihan-pelatihan. Kemudian untuk implementasi ini hanya beberapa satuan yang bisa melaksanakannya. Tentu untuk 4 sekolah. Berarti pada fase implementasi ya. Oh iya, betul, Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, kalau Terima kasih. Selanjutnya saya mengundang dengan hormat Profesor Dr. Tatarun MUI. Hanya mungkin ada konfirmasi barangkali ya ke Promopinda. Saudara itu fasilitator sekolah penggerak. Nah, temuan ini sudah valid, praktis, efektif. Nah, mungkin bisa dikemukakan sebagai seorang fasilitator di sekolah penggerak itu kan sarannya kan kurikulum merdeka, kumera apa? Kurmai. Nah, Bapak komposter sekarang di sini. Apakah tidak bertentangan dengan tugas sebagai contoh sekolah penggerak dengan model ini? Kalau misalnya ada pertentangannya, misalnya ada satu hal yang tidak begitu mix dengan itu, apa yang kira-kira Promopinda ingin lakukan atau sarankan kepada bosnya sekarang yang di depan Promopinda sebagai pimpinan penggerak di Sulawesi? Silakan. Secara konteks tidak ada pertentangan atau ketidaksesuaian dengan kurikulum merdeka. Yang perlu saya harus kembangkan adalah melakukan revisi karena kompetensi dasar yang saya gunakan adalah kompetensi dasar yang ada di kurikulum 2013 dan insya Allah ada tugas yang di depan saya menanti bahwa teman-teman pingin buku ini saya revisi ke kurikulum merdeka atau kurman. Demikian, Prof. Jadi pembelajaran aktif di sekolah itu apapun kurikulumnya itu tidak akan pernah bertentangan. Tapi kalau fokus kepada istilah-istilahnya, pakai standar kompetensi lah, pakai segala, akhirnya gurunya jadi bingung, itu jadi repot. Jadi harapan saya ke depan ini coba dibuat sesuatu yang memang dia akan terpakai, meskipun tetap penyelesaian itu. Dan terakhir jangankan saja anak kami sayang, ibunya anak-anak pun kami sayangi. Siapa tahu suatu ke depan itu ada saja peluang bagi bapak-bapak yang ingin berpengaruh sebagai guru utamakan anak. Karena begitu saya kira pekerjaan laki-laki yang harus dikerjakan di sana. Mohon maaf Pak, saya tambah sedikit pengalaman saya ketika menjadi guru SPG. Karena itu hampir semua wanita kita terima. Ternyata repotnya minta ampun. Ada banyak sekali pekerjaan laki-laki yang tidak bisa dijalankan oleh perempuan. Pada waktu di SPG dulu itu, kami sudah banyak kegiatan-kegiatan yang memerlukan tenaga laki-laki. Saya kira sekedar wasal saja, saya kira demikian, mohon maaf kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menemukan guru laki-laki, ya kita mengatakan orang ada, dosen juga ada. Di PAUD ini yang urus Mayani, mana Mayani? Yang datang urus Mayani yang akhir. Semua ini lancar PAUD semua. Artinya ada lah. Ini Pak Yabil yang bikin masalah tadi. Istilah saya menyayang. Ya memang sih, tentu kan kalau kita pahami bahwa lebih kuat rasa sayangnya itu perempuan kepada anak dibanding dengan bapak. Bahwa kita juga menyayangi, tapi tidak betah kita tadi. Kadang-kadang kesabaran tidak bisa lagi kita kendalikan sebagai laki-laki kalau sudah
sudah tidak mampu ini anak-anak ini bisa dikendalikan. Kalau ibu atau kalau kaum perempuan itu dia bertahan dengan sabar. Situ waduhnya kelebihannya sebenarnya. Jawabannya di situ. Jangan bilang bahwa memang hanya perempuan yang menyayangi, tapi tingkat kesabaran dan bertahan itu tidak pantang mundur lah istilahnya, pantang menyerah untuk membina anak-anak kita itu dalam kesabaran yang lebih bisa mengangkat dalam diri dan secara berkelanjutan lah istilahnya. Kalau bilang itu sayangnya negara yang besar sekali tiba-tiba gila dari sayangnya dan kepada istri kadang-kadang sayang yang berlebihan tiba-tiba tidak terlalu lagi. Karena ini saya silakan kepada Direktur Forum Pasar Sarjana Profesor Dr. Hamsu Abdul-Ghani. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rektor selaku pimpinan sidang, Dewan Penguji, hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk promo Pemda wawasan saya sedikit. Ibu ini kan membuat model pembelajaran sentra. Berapa jumlahnya anak TK dalam satu kelas di tempat pendidikan itu? Rata-rata dalam satu kelas itu 15 anak untuk usia 5 sampai 6 tahun. 15 lahir dari rahim yang berbeda. Anak-anak kita, saya sendiri di dalam rumah itu kadang berbeda karakter dan perilakunya. Nah, membuat model pembelajaran, tidak ada satu model pun yang bisa cocok, apalagi menstimulasi metakognisi. Nah, ini yang Ibu, kira-kira bagaimana itu? Bagaimana menstimulasi metakognitif anak? Disinilah kehebatannya guru PAUD, bahwa 15 anak, setiap anak ini memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda. Bagaimana guru itu bisa memahami karakter anak tersebut dengan memberikan stimulasi yang begitu luar biasa sekali sulitnya, yaitu memetakan kemampuan berpikir anak. Tentu ada sintaks yang telah saya sampaikan bahwa ada 3 langkah-langkah yang harus guru lakukan. Yang pertama itu adalah guru menata lingkungan main terlebih dahulu. Dalam penataan lingkungan main, di situ guru melihat ide atau capaian kemampuan anak-anak yang berbeda-beda, kebutuhan anak yang berbeda-beda, sehingga pada saat menata lingkungan main, dia menata sesuai dengan kebutuhan dan capaian perkembangan anak. Itu adalah salah satu kuncinya dulu, Pak. Sekaligus sebagai pimpinan sidang, rasanya saya puas. Ya, saya puas dengan apa yang ditampilkan oleh Pemda. Fatmawati Yusuf, Fatmawati Yusuf. Saya puas. Meskipun demikian, ya saya ingin mengklarifikasi, ya, apakah Anda setuju, yaitu klarifikasi dan sekaligus memberi penguatan kepada kita, karena saya tidak ingin keluar dari ruangan ini provokator ya Pak Yauni. Ya, katakanlah tidak. Apakah Ibu setuju bahwa memang mayoritas, bahkan hampir semua guru taman kanak-kanak atau PAUD itu adalah memang tanggung jawabnya kaum perempuan? Apakah memang kebanyakan guru PAUD itu perempuan? Memang banyak kan perempuan, tetapi masih ada juga yang laki-laki. Setuju juga Pemda kalau saya mengatakan bahwa usia 0 sampai 6 tahun itu adalah usia emas bagi seorang anak. Setuju. Karena perempuan yang mendominasi sebagai guru TK.
Tanggung jawab. Ambil juga tanggung jawabnya, jangan cuma mau mengatakan bahwa kita, tapi ya kalau salah ini pembelajaran dan anak perkembangannya, berarti perempuan yang meletakkan dasar yang salah. Jangan cuma mau ambil anak-anaknya, kita itu penyayang gitu. Begitu laki-laki suami itu tidak ada tanggung jawabnya istri. Sama dengan tadi ketika masalah dia mendatang nyawa bersama. Dan ini yang meletak dasar ini sebagai kemudian apa itu yang ya di usia emas itu kita semua sepakat tadi. Pak Yawi sepakat bahwa dari seluruh yang ditelaah, diteliti dan seterusnya hampir semua memang perempuan karena jawabannya tadi karena perempuan itu penyayang. Lalu di counter oleh Pak Prof Yawi, Prof Pata, bahwa kami juga penyayang, jangankan anak, istri pun kita sayangi. Nah, lalu pertanyaannya, ini harus clear ini. Clear ini sebagai pembeda. Apakah Anda setuju bahwa jika ada perkembangan anak nanti yang salah adalah perempuan? Pada satuan pendidikan PAUD, jika stimulasi itu dari seorang guru perempuan, maka tanggung jawab itu kepada seorang guru tersebut. Tetapi jika secara keseluruhan berkaitan dengan tanggung jawab pendidikan, maka tanggung jawab pendidikan itu ada pada keluarga, yaitu ayah dan ibu. Namun madrasah utama yang pertama adalah ibu di rumah. Terima kasih. Kalau kita tidak bersalah, dia tidak urusi. Dia bilang saya tidak tanggung jawab sampai akhirat. Tapi begitu dia salah, perlu istri kita salah, tanggung jawab kita, Pak. Itu kan konsep agama ini yang menurut saya rada-rada kurang adil juga sebetulnya. Ya, sama dengan ini tadi, saya menganalogkan kan yang di guru TK ini yang peletak dasar ini, fondasinya ini sebagai umur emas, dasar apakah anak ini akan berkembang baik, itu ada di usia itu. Siapa yang menentukan itu? Ya perempuan. Berarti saya bertanya, setuju juga Anda kalau saya katakan kalau ada anak-anak yang rusak dalam perkembangannya, bahkan yang merusak perempuan? Tidak. Kenapa? Saya tidak pernah masuk TK saya, Pak. Ya, jadi tidak dibina saya dalam bentuk formal. Ya, termasuk perbuatan dulu, Pak Yawi. Ya, kami semua tidak ada PAUD pada waktu itu. Berarti di usia emas kami tidak ada peletak dasar kalau di formal, tapi kan ada pendidikan informal di keluarga itu tadi. Antara di keluarga itu ada bapak, ada ibu. Tapi jangan juga dibilang bahwa ibu lah penyayang, bapak juga penyayang. Ya, kira-kira begitu. Ya, masalahnya di situ, Pak. Dan ini harus clear ini di ujian promosi ini karena ini kita bicara soal itu. Tapi sudah jelas tadi bahwa faktor penyebab semua itu ada semua kontribusinya, bukan cuma pendidikan formal. Bahkan pergaulannya anak-anak juga di usia itu ketika di tetangga-tetangganya itu bagian dari kontribusi juga. Itulah sebabnya ya saya kejar terus, barulah keluar jawabannya. Itu jawabannya. Terima kasih. Saya kira cukup ujian promosi ini dari seluruh promosi telah menyampaikan dan saya sebagai bagian lain mengklarifikasi. Saya jujur amat sangat puas ya dengan apa yang sudah Prompolda sampaikan dan tidak salah kami bersepakat untuk mengirim ibu untuk menjadi dokter untuk dipromosikan pada hari ini. Untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji dalam menentukan nilainya, maka saya akan skor sidang sampai nilai terkumpul. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Kami Dewan Penguji menyimpulkan bahwa Fatmawati Yusuf SHMD dinyatakan lulus dengan indeks prestasi komparatif atau IPK 3,9.
penampilan sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai hari ini, mulai saat ini, yang bersangkutan berhak menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan. Saudara Dr. Fatmawati Yusuf SH, MPD, merupakan doktor ke-1368 bagi Prof. Sarjana Universitas Negeri Makassar. Satu syarat yang tidak Anda punyai sehingga tidak mulai adalah lama studi. Tapi berkorelasi lama studi Anda dengan kualitas yang Anda tampilkan pada hari ini. Selanjutnya saya beri pesan akademik dari promotor kepada doktor mahasiswa pelajar Dr. Fatmawati Yusuf SHMD. Karena saya promotornya, saya rekomendasikan mungkinkan saya beberapa dari untuk memberikan sedikit atau sebelumnya pesan-pesan dari Hari Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Mari kita tidak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Dan mari kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, bahkan sampai kita semua kita selalu menjadi sekian kita yang utama dan insyaallah mendapatkan syafaatnya yang mulia. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, beliau pengemudi yang berbahagia, saudara Propenda yang telah merubah statusnya beberapa menit yang lalu menjadi Dr. Fatmawati Yusuf SHMD. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses perjalanan waktu untuk mencapai gelar akademik tertinggi, yaitu doktor, akademik formal tertinggi yaitu doktor. Jadi pendidikan formal ya selesai di situ. Kalau ada orang yang mau menyempurnakan post doktor, terus mau lagi mau apa, tapi istilahnya sudah sampai di situ pendidikan formal. Anda telah berhasil dan sukses mencapai gelar pendidikan formal ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah kerja selanjutnya atau tetap mempertahankan kualitas dokter Anda pada hari ini, dan tidak semua yang hadir di sini menilai bahwa Anda adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang betul-betul memahami konten yang Anda telah. Saya sendiri sudah lama di profesor. Saya sudah 12 tahun, 2008 saya profesor. Ya, saya masih saya masih merasa lebih rendah pengetahuan saya di bidang ini dibanding dengan saudara Dr. Fatmawati Yusuf. Karena itu saya apresiasi kepada Anda atas pencapaian ini. Yang kedua, saya selaku promotor dan promotor mobil promotor ini tentu menyampaikan apresiasi selamat dan permohonan maaf jika dalam proses interaksi kita ya mungkin saja Fatma karena sedih misalnya, karena saya tidak berani misalkan, atau hal-hal lain. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili promotor dan mungkin mewakili seluruh pengemudi serta beberapa sarjana
ya khususnya proses S3 di pendidikan. Saya menyampaikan mohon maaf jika ada yang tidak sesuai atau tidak berkenan ya selama proses kita interaksi berlangsung. Ya semua itu adalah yang pertama karena kita ini manusia biasa, tidak luput dari salah, dan yang kedua mungkin memang disengaja karena membuat sebuah proses kepada ya Ibu Fatma kemudian bisa memperoleh kematangan secara intelektual, kematangan secara sosial, kematangan secara kepribadian, dan kematangan secara spiritual. Itu semua ini menjadi satu kumulasi yang kita ingin hadirkan pada diri seseorang. Begitu juga dulu Pak Westi, Pak siapa Pak Arman. Begitu Pak Arman dulu ketika menempuh pendidikan S3 di UNN ini, ya begitu juga tanya bahwa tentu sukses yang dicapai itu ya banyak hal yang perlu kita katakan bahwa ya janganlah berhenti belajar tentu Pak Arman, jangan berhenti di Fatma juga, jangan berhenti belajar, jangan berhenti mengkaji, jangan berhenti berkreasi, dan tunjukkan kualitas Anda setelah kemudian nanti kembali ke instansi kerja. Tunjukkan bahwa hari ini Anda telah mencapai gelar pendidikan tertinggi pendidikan formal tertinggi, yaitu doktor, dan tentu kinerjanya semakin baik dan semakin arif dan bijak dalam mengambil keputusan, semakin arif dan bijak dalam menyikapi seluruh lingkungan, termasuk lingkungan keluarga. Jadi tentu saya kepada keluarga, suami dan anak, saya minta agar ya semakin betul-betul ya terbina secara baik. Ya kadang-kadang kita sadar, masa anaknya orang lain yang tidak mau bina dalam kemudian kita tidak bina keluarga kita. Kalau prinsip itu dipakai, ya sama dengan perintah agama. Jadi jaga dirimu dan keluargamu dulu, ya, baru jaga orang lain. Ya, apalagi hati itu, dua pusatku wa ahlikum nar. Kira-kira begitu. Dua pusatku wa ahlikum nar. Jadi mesti kita. Yang kedua, sebagai seorang ilmuwan, itu jangan kita takut untuk menyatakan kebenaran. Jadi kalau penciri seorang ilmuwan itu harus berani tampil ke depan, memperbaiki atau menyatakan kebenaran ketika melihat sesuatu itu sudah salah. Ini yang keliru sekarang di pilkada ini. Banyaknya orang yang pintar tapi tidak berani tampil ke depan untuk mengatakan itu. Harus seorang ilmuwan berani. Harus dengan prinsip lihat walau kana murad. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Kira-kira begitu Pak. Tapi tidak berani banyak orang yang mengatakan itu karena ini persoalan hidup juga. Mati dalam macam-macam kan. Ya itu kadang-kadang begitu. Kadang-kadang tidak mampu kita melakukan itu. Ya ketika para guru besar berteriak, ya tidak juga dianggap. Jadi paling tidak ya kita sudah melakukan dan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa ini tidak benar. Anda juga seperti itu. Jika ada pemberlakuan dalam pendidikan khususnya PAUD, ya tolong Anda berani mungkin mengatakan jangan takut. Jadi dengan prinsip lihat walau kana murad, ya katakan yang benar meskipun itu pahit. Karena seorang guru itu adalah berita itu bahasa nilai dalam pendidikan. Seorang ilmuwan seperti itu Pak Prof. Seorang ilmuwan itu berita dalam pengertian bahwa kita tidak boleh merasa takut. Kita tidak boleh takut tidak punya tempat, tidak punya posisi, tidak punya apa kalau kita mengatakan kebenaran. Karena itu adalah ya prinsip yang kita harus miliki sebagai seorang ilmuwan. Saya kira itu, dan sekali lagi selamat untuk Anda, selamat untuk instansi, selamat kepada keluarga,
tentu saya berharap ya ini modal besar lagi kepada Pak Arman, Pak Dr. Arman, bahwa ada lagi sumbangan tenaga atau pikiran yang hebat yang berharap saya agar bisa dimanfaatkan. Yang Ibu Herlina sebagai bukan sebagai ini ya ban paut ya Dr. Fatma ini kan selalu jadi bagian selama ini ya. Tetap semua diberi kesempatan untuk berkembang karena terbukti ilmunya bagus. Asesor terbaik juga ya, makanya saya bilang dimanfaatkan dengan baik. Ini prestasi yang dimiliki buat waktu. Saya juga bangga karena saya komentarnya. Saya kira ini Indonesia sukses semua belajar kepercayaan. Walau muwaffiq ila aqwamit thariq illa bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hussein Sam, MTP AIPO ASEAN Engineering. Yang saya hormati Direktur Pascasarjana UNN Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Hamsu Abdul Ghani MPD. Yang saya hormati Bapak-bapak tim penguji, baik penguji internal maupun eksternal, dalam rangka ujian promosi doktor Ibu Fatmawati Yusuf SH MPD. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama saya menyampaikan rasa syukur dan bangga saya. Kenapa? Karena saya tidak sia-sia mengangkat dan meminta tolong kepada Ibu Fatmawati Yusuf yang tadinya masih bergelar SHMPD, hari ini membuktikan beliau sebagai dokter yang selama ini kami angkat sebagai konsultan dan guru pembimbing di sekolah kami. Memang kalau kita melihat bahwa guru-guru yang ada di pendidikan anak usia ini pada umumnya tamatan SMA, lalu kemudian mereka belajar secara otodidak. Tapi dengan bantuan Ibu Fatma sebagai praktisi di pendidikan PAUD, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan, warna daripada pengajaran dan pembimbingan anak di sekolah PAUD rasanya itu lebih bergairah, lebih menyenangkan. Oleh karena itu, sekali lagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini adalah sekolah binaan beliau. Andaikan barangkali Bapak Rektor dan para penguji tidak meluluskan Ibu Fatma ini, barangkali demo besar-besaran. Karena semuanya ini adalah pendukung dan mereka sudah disirami dengan pengetahuan tentang PAUD. Jadi
Rasa-rasanya kami sebagai wakil dari ibu-ibu dan bapak-bapak menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada khususnya Bapak Rektor yang sekaligus promotor dari Ibu Fatma, termasuk Direktur Pasca. Di dalamnya adalah tim pemuji. Tentu dengan perantaraan tangan-tangan Bapak, Ibu Fatma hari ini sudah bisa menambahkan di depan namanya dokter. Tanpa saya kira bantuan dari Bapak, tim pemuji, promotor, ko-promotor, termasuk dukungan keluarga, saya kira apa yang diraih hari ini barangkali itu tidak beliau dapatkan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas uluran tangan bapak-bapak sebagai tim pemuji dan dukungan dari orang tua. Saya berharap kepada Ibu Fatma yang menyelesaikan hari ini studinya dan mendapatkan gelar doktor, kiranya ilmu yang diperoleh tetap bisa dikembangkan di hari-hari depan. Saya kira saya cukupkan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup sidang ujian promosi doktor kepada yang amat terpelajar Dr. Fatmawati Yusuf SHMPD, saya ingin menyapa sekali lagi kepada kita semua rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu, terutama ini bosnya Ibu Dr. Fatmawati ini Pak Arman, Pak Dr. Arman Agung. Saya lihat dari bawah itu karena bunganya. Saya baru jadi Pak Dr. Arman Agung ya. Saya tanya program sekali, ternyata beliau juga begini. Alhamdulillah, selamat. Undang-Undang Nomor 20/2003 bahwa pembinaan ASYBD itu ditujukan pada pembinaan anak dan sejak lahir hingga usia 6 tahun dengan pemberian rangsangan. Secara kodrati kalau saat pemberian rangsangan memang mungkin perempuan lebih jago daripada laki-laki. Bahwa memang tidak satu bagian yang mengatakan atau yang memberi perlakuan kepada anak usia emas, tapi memang ada komponen, ada semua kita menjadi bagian ya, dari lingkungan, kemudian keluarga atau pendidikan informal, pendidikan formal, pendidikan non formal, bagian dari pergaulannya si anak kita dalam usia kita ini. Jadi benar memang undang-undangnya, tapi itu pun ya secara keseluruhan memang yang bertanggung jawab anak kita semua sebagai bagian dari proses pendidikan. Saya kira itu ya. Ini karena tugasnya ini Pak Dr. Arman ini dia harus selalu meluruskan tanggung jawabnya. Ya, oke, kasih. Ya pokoknya jangan pernah istilah tadi saya mengatakan kalau ilmuwan itu masukkan ke depan tampil dengan prinsip hak kawalan. Ada suami, anak-anak, keluarga besar dan ada teman-teman. Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kehadiran semua dan memberikan dukungan dan doa restu sehingga semua berjalan dengan lancar dan hari ini kita tempatkan
bisa secara resmi kelas dan diberikan kepada Dr. Nawaji Yusuf SIM dan seluruh dewan penguji yang sama saya hormati dan atas kegiatan semua apa ini mengikuti undangan penguji. Ya, kalau tidak ada kawan dan sebenarnya berada yang berkaitan semuanya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan